Di sini kami akan membahas tentang materi kontraksi otot yang beranggotakan Muhammad Rehan dengan dimakir 107, Alfianti 140, Putri 108, dan Alin 097. Otot adalah jaringan serat yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, stabilitas, dan panas tubuh. Sementara sendi adalah titik sambungan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas tubuh. Bersama dengan tulang dan sistem muskuloskeletal, otot dan sendi bekerja sama untuk memungkinkan berbagai aktivitas dan gerakan sehari-hari. Otot berfungsi utama untuk menghasilkan gerakan melalui kontraksi dan relaksasi. Selain gerakan, otot juga berfungsi menjaga postur tubuh, menstabilkan sendi, dan menghasilkan panas tubuh. Otot lurik. Otot lurik atau otot rangka adalah jenis otot yang memiliki serat panjang dan bergaris. Lihat jelas diperiksa di bawah mikroskop. Otot ini dikendalikan secara sadar voluntari dan terletak pada seluruh tubuh, menempel pada tulang seperti otot bisep di lengan, tricep di belakang lengan, dan quadricep di paha. Fungsi utama otot lurik adalah untuk memungkinkan penggerakan tubuh yang kita kontrol, menjaga stabilitas, serta menghasilkan panas melalui kontraksi otot yang penting bagi pengaturan suhu tubuh. Otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang tidak memiliki garis-garis melintang seperti otot lurik dan terdiri dari serat halus yang tidak bergaris. Otot ini dikendalikan secara tidak sadar involuntari sehingga gerakannya tidak dapat kita kontrol secara sadar, serta terletak di dinding organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kandung kemih. Dengan struktur yang memiliki satu inti per sel, otot polos berfungsi untuk mengontrol penggerakan organ-organ dalam seperti mendorong makanan melalui saluran pencernaan, mengatur diameter pembuluh darah untuk aliran darah, dan bekerja secara otomatis tanpa memerlukan pemikiran sadar seperti saat bernapas dan mencerna makanan. Otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah jenis otot yang hanya ditemukan di jantung dan memiliki serat bercabang yang tampak bergaris seperti dengan otot lurik tapi lebih halus. Otot ini bersifat tidak sadar involuntari sehingga gerakannya tidak dapat bisa kontrol secara sadar dan terdiri dari sel-sel yang memiliki satu atau dua inti serta terhubung melalui diskus interkalaris yang memungkinkan penyebaran sinyal listrik dengan cepat. Fungsi utama otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup ke organ dan jaringan, serta mempertahankan ritme dan detak jantung yang teratur melalui sistem konduksi listrik yang kompleks, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan tubuh seperti meningkatkan denyut jantung saat berolahraga. Mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot melibatkan proses kompleks yang memungkinkan otot berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Proses dimulai dengan sinyal listrik yang dikirim dari sistem saraf ke serat otot melalui neuron motorik. Sinyal ini memicu pelepasan neurotransmitter seperti asetilkolin di sinapsis neuromuskular. Setelah stimulasi, ion kalsium atau Ca2+ dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ke dalam sitoplasma sel otot. Kalsium ini berperan penting dalam proses kontraksi dengan meningkatkan protein troponin yang mengubah konformasi kompleks troponin-tropomyosin pada filamen aktin, sehingga memungkinkan kepala myosin meningkat aktin dan membentuk jembatan silang cross-bridge. Setelah jembatan silang terbentuk, kepala myosin bergerak dan menarik filamen aktin ke arah pusat sarkomer, yang menyebabkan otot berkontraksi dalam proses yang disebut siklus kontraksi otot. Setelah kontraksi, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, yang menyebabkan troponin dan tropomyosin kembali ke posisi semula, sehingga jembatan silang terputus dan otot rileks. Proses ini memungkinkan otot berfungsi secara efektif dalam berbagai aktivitas fisik, dari gerakan sederhana hingga yang lebih kompleks. Jenis-jenis kontraksi otot. 1. Kontraksi isotonik dibagi menjadi dua, yaitu kontraksi konsentrik dan esentrik. Kontraksi konsentrik, otot memendek saat menarik beban. Contohnya,
adalah saat mengangkat dumbbell ke arah bahu. Dalam kontraksi ini, energi dari ATP digunakan untuk menggerakkan kepala miosin yang menarik filamen aktin. Kontraksi eksentrik yaitu otot memanjang sambil tetap menghasilkan kekuatan. Misalnya, saat menurunkan beban secara perlahan. Kontraksi jenis ini seringkali lebih kuat daripada konsentrik dan dapat menyebabkan kerusakan otot mikroskopis yang berkontribusi pada pertumbuhan otot saat proses pemulihan. 2. Kontraksi isometrik. Otot berkontraksi tanpa perubahan panjang. Contohnya adalah saat mendorong dinding atau saat melakukan squat statis. Dalam situasi ini, otot tetap aktif dan menghasilkan gaya tetapi tidak ada gerakan yang dilakukan. 3. Kontraksi isokinetik. Ini terjadi ketika otot menghasilkan kekuatan pada kecepatan konstan. Biasanya dilakukan dengan perangkat khusus dalam rehabilitas fisik atau pelatihan kekuatan. Latihan ini berbentuk meningkatkan kekuatan otot secara aman dan efektif. Faktor yang memengaruhi kontraksi otot. 1. Frekuensi stimulus. Semakin cepat impuls saraf dikirim, semakin kuat dan lebih berkelanjutan kontraksi otot. Ini dikenal sebagai tetanus, di mana kontraksi berkelanjutan terjadi dengan frekuensi tinggi. 2. Panjang otot. Otot memiliki panjang optimal di mana mereka dapat berkontraksi dengan kekuatan maksimum. Jika otot terlalu pendek atau terlalu panjang, kemampuan mereka untuk menghasilkan gaya berkurang. 3. Kondisi fisik dan latihan. Latihan yang teratur meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan efisien otot. Latihan beban misalnya dapat meningkatkan ukuran serat otot, hipertrofi, dan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi. 4. Nutrisi. Asupan protein yang cukup penting untuk pemulihan jaringan otot setelah latihan. Karbohidrat juga penting sebagai sumber energi selama kontraksi otot. 5. Kondisi kesehatan. Penyakit atau cedera tertentu dapat mempengaruhi kemampuan otot untuk berkontraksi dengan efisien. Misalnya, penyakit neuromuskular dapat mempengaruhi sinyal saraf yang diperlukan untuk kontraksi. Peran kontraksi otot dalam aktivitas sehari-hari. Kontraksi otot tidak hanya penting untuk aktivitas olahraga, tetapi juga berperan dalam fungsi sehari-hari. Misalnya, gerakan tubuh. Setiap aktivitas fisik dari berjalan hingga berlari melibatkan banyak kelompok otot yang bekerja sama. Fungsi organ. Otot polos di organ dalam seperti usus dan pembuluh darah berkontraksi untuk memindahkan makanan dan darah. Postur dan stabilitas. Otot-otot tubuh berkontraksi untuk menjaga postur tubuh yang baik dan stabilitas saat berdiri atau bergerak. Sendi. Sendi adalah titik pertemuan antara dua atau lebih tulang dalam tubuh manusia yang memungkinkan pergerakan. Sendi berperan penting dalam sistem gerak dan memberikan fleksibilitas serta stabilitas pada kerangka. Jenis-jenis sendi. 1. Sendi sinovial atau bisa disebut dengan sendi gerak. Sendi ini memungkinkan gerakan yang bebas dan luas. Contohnya termasuk sendi pada siku dan pinggul. 2. Sendi tulang rawan atau bisa disebut dengan sendi kaku atau amfiartrosis. Jenis sendi ini memungkinkan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya adalah persendian pada tulang belakang yang memungkinkan pergerakan tubuh bagian belakang. 3. Sendi fibrosa atau bisa disebut dengan sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan fibrosa yang kuat. Contohnya adalah sendi pada tengkorak. Komponen sendi. Sebagian besar sendi yang bisa bergerak terdiri dari permukaan tulang. Permukaan tulang yang terlibat dalam sendi dilapisi oleh tulang rawan untuk memberikan permukaan yang halus. Cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas dan bantalan untuk mengurangi gesekan antar tulang. Kapsul sendi. Struktur yang membungkus